Selamat datang di channel Sekolah Minggu Lion Kids Philadelphia. Shalom, salam damai sejahtera buat kita semua. Lion Kids Philadelphia, Line of the Nation Kids, berakal dalam iman, bertumbuh dalam iman, berbuah untuk Tuhan, dan menjadi berkat. Haleluya. Sebelum kita membaca firman, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Sebentar lagi kami akan membaca bagian firman Bapak. Biarlah firman yang kami baca bisa berkenan dalam firman Bapak. Hanya doa haleluya, amin. Firman yang kita baca terdapat dalam Kejadian 24 ayat 1 sampai 67. Beginilah bunyinya. Ribka dipinang bagi Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dan dalam segala hal. Berkata Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam segala rumahnya, yang kecil kuat atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di kepangkal kepala pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan, Allah yang mempunyai langit dan mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan yang kanan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi dari negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hamba itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku dan di negara ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana orang tuaku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anak itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang punya langit, telah mengambil aku dari rumahku ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikianlah Tuhan kepada keturunanmu lah akan diberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya jalan ke depan, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana dan untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaskanlah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja janganlah anak itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkat paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya untuk pergi membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia, di kota Nahor. Di sana disuruhnya lah unta itu berhenti di luar kota dekat satu umur. Pada waktu pedang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menyembah air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allahku, Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku dalam hari ini, dan tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuhanku Abraham. Di sini aku berdiri di hadapan mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kuberikan minum. Dialah kiranya yang kutentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan diketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setianya kepada Tuhanku itu. Sebelum ia pergi berkata, maka berangkatlah Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya di bawah atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, orang perawan belum pernah disetubui dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengasihi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu dan mendekat kepadanya serta berkata, tolong berikan aku minum sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan.
Maka segeralah taruhnya buyungnya itu ke tangannya, serta diberikannya dia minum. Setelah dia selesai memberikan hambanya itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga aku timba air sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangkan air itu yang buyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan timbalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan memberikan perjalanannya berhasil atau tidak. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah shikal beratnya, dan dipasangkan gelang tangan yang 10 shikal emas beratnya, serta berkata, anak siapa engkau? Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lagi gadis itu berkata, bagi jerami baik makanan utahnya untuk kami, tempat bermalam pun ada. Lalu berlututlah orang itu dan bersiul menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuhanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setia dari Tuhanku itu. Lalu Tuhan menurunkan aku di jalan ke rumah saudara-saudaranya itu. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Ribka mempunyai saudara laki-laki bernama Laban. Laban berlari keluar mendapatkan orang itu ke air mata tadi. Sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka saudaranya dan bunyinya, begitulah dikatakan orang kepadaku, ia mendapatkan orang itu yang mengasih berdiri di samping unta-untanya dengan mata air itu, dan berkata, marilah engkau berkati Tuhan, mengapa engkau berdiri di air luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu dan juga tempat untuk unta-untamu. Maka masuklah orang itu dalam rumah, ditanggulkanlah pada unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh air untuk orang itu dan orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu, aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini. Jawab Laban, silakan. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham, ya Tuhan sangat memberkati Tuanku itu, sehingga ia telah menjadikan kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan sapi lembu, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki bagi tuanku itu. Pada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari anak perempuan kanan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Jawabku kepada tuanku itu, mungkin perempuan tidak akan mengikuti aku. Tetapi katanya padaku, Tuhan yang di hadapannya aku hidup, aku mengutus malaikatnya menyertai aku dan akan membuat perjalananku berhasil, sehingga aku akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Barulah engkau lepas dari sumpahku kepadaku. Jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan sumpah itu padamu, hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpah kepadaku. Dan hari ini aku sampai di mata air tadi, aku berkata, Tuhan Allahku Abraham, kiranya engkau membuat berhasil di perjalanan yang kotor ini. Di sini aku berdekat ke atas air ini. Kiranya terjadi begini, apabila seorang gadis datang di luar untuk menimba air dan berkata kepadanya, tolong berikan aku air minum sedikit dari bayimu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan ini untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi anak tuanku itu. Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membayang buyung itu di atas baunya dan turun di mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya, tolong berikan aku minum. Segeralah ia meneruskan buyung itu dari atas baunya serta berkata, minumlah.
untuk unta-untamu juga diminum. Lalu aku minum, untuk unta-unta juga diberikannya minum. Sesudah itu aku berkata kepadanya, anak siapakah engkau? Jawabnya, ayahku Betuel, anak orang yang diletakkan mereka. Lalu aku memegang anak itu hidungnya dan bilang pada tangannya. Kemudian berlutut aku dan bersujud menyembah Tuhan, berjanji Tuhan Allahku Allah yang telah menuntut aku ke jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara Tuhanku ini bagi anaknya. Jadi sekarang apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada Tuhanku itu, beritahukanlah kepadaku, dan jika tidak, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu betapa berpaling ke kanan dan atau ke kiri. Lalu Laban dan Betuel menjawab, semua ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihatlah, Ribka telah di hadapanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi istri Tuhan, anak Tuhanmu, seperti yang dipikirkan Tuhan. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah dia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran dan memberikan semua itu kepada Ribka, juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikan pemberian yang indah-indah. Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka pun malam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu, lepaskan aku, pulanglah kepada tuanku. Tetapi saudari Ribka berkata beserta ibunya juga, biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawabnya kepada mereka, jangan tahan aku, sedang Tuhan telah berbuat perjalananku berhasil. Lepaskan aku, supaya aku pulang kepada Tuanku. Kata mereka, baiklah, kita panggil anak gadis itu dan menyalahkan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau pergi bersama orang ini? Jawabnya, mau. Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang asuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orang dibiarkan mereka pergi. Dan mereka memberkati Ribka. Kata mereka kepadanya, saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota musuhnya. Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik untuk mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. Adapun Ishak telah datang dari sumur Lohai Roy. Ia tinggal di tanah Negeb. Menjelang senja Ishak datang, sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia menanyakan kepadanya, maka dilihatnya ada unta-unta datang. Ribka juga menanyakan kepadanya, dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. Katanya kepada hamba itu, siapa laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku itu. Lalu Ribka mengambil telengkung dan bertelekuklah ia. Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengambil dia menjadi istrinya. Ishak mencintainya, dan demikianlah ia dihidupkan setelah ibunya meninggal. Begitulah firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar. Sebelum marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang kami baca, Bapa. Biarlah firman itu bisa bertumbuh di hati kami, Bapa. Kami juga berdoa kepada pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi serta menteri-menterinya, Bapak, agar bisa melaksanakan tugas mereka dengan bijaksana, Bapak, buat bangsa kami ke depannya, Bapak. Kami juga berdoa kepada masyarakat Indonesia yang sedang mengalami musibah, berikan dia penghiburan, berikan dia hati yang mau bersyukur walaupun mereka sedang ditimpa musibah, Bapak. Kami juga berdoa kepada guru-guru Pandu, berikan dia kesehatan, kesabaran agar bisa melaksanakan tugas